fakta-fakta ini. Satu, hadis sahih Imam Muslim. Hadis ini yang bercerita langsung Umar ibnul Khattab. Hadis ini sangat terkenal di kalangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, di kalangan para ahli hadis dan para ahli fikih. Bainama nahnu julusun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami, kata Umar bin Khattab, sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngobrol-ngobrol, tanya jawab agama, ittala'a alaina. Tiba-tiba saja seorang lelaki muncul ke tengah-tengah kami. Rajulun syadidu bayadith thiyab, baju jubahnya putih bersih. Syadidu sawadi syar, rambutnya sangatlah hitam, rapi, ikal. La yura alaihi atharu safar, wajahnya ganteng, kulitnya putih. Dan orang ini nggak kelihatan, tanda-tanda baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Lah dulu kan nggak ada mobil, tidak ada pesawat. Harusnya kalau bekas safar, muka, kulit, itu kelihatan. Rambut juga acak-acakan, baju keriting, kan harusnya begitu. Lusuh, bau ketiak juga, Masya Allah. Tapi ini enggak, rapi, bersih, wangi, ganteng, bajunya putih. Wallah, indah betul pemandangan laki-laki ini. Dan dengan sangat percaya diri, seolah-olah sudah kenal lama dan sangat akrab, dia langsung duduk tepat di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbatih, lalu dia adu kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, ketemu abis. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidih, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi. Udah kebayang, Pak? Posisinya bagaimana? Wajah menghadap wajah, mata melihat ke mata. Tanpa babi bu, langsung bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, tolong dong kasih saya ilmu, Islam itu sebenarnya apa? Di sini Nabi menjawab, Islam itu dengan rukun Islam yang 5. Maka hadis ini oleh seluruh para ulama ahli fikih, ahli hadis, dinobatkan sebagai hadis, sebagai dalil tentang rukun Islam yang 5. Ini dalilnya. Nabi mengatakan, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Setelah menjawab begini, laki-laki ini berkata, sadaqta, bagus, jawaban engkau benar. Apa kata Umar? Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Heran kami dengan orang ini. Ini orang sebenarnya siapa? Dia yang datang, dia bertanya, dijawab Nabi, dia yang membenarkan jawaban Nabi. Kayak nguji-nguji gitu loh. Ini orang sebenarnya siapa? Setelah itu dia bertanya lagi ke pertanyaan yang kedua. Akhbirni anil iman. Hai Muhammad, kabarkan kepada kami tentang iman. Apakah itu iman? Nabi menjawab, al imanu, nah rukun iman yang 6 di sini hadisnya. Al imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki ini berkata, sadaqtah. Yang ini jawabanmu juga tepat. Kemudian dia bertanya, akhbirni anil ihsan. Ihsan itu apaan, hai Muhammad? Ihsan itu apa? Maka Nabi menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah engkau hidup di bumi ini dan engkau beribadah kepada Allah sementara engkau merasa sedang melihat Allah, seolah-olah sedang melihat Allah. Lah kalau ibarat tukang, Pak, kalau dia kerja sementara dia langsung melihat bosnya langsung
ada di hadapannya, dia langsung bisa melihat bosnya, memperhatikannya kerja. Kira-kira kerjaan tukang ini maksimal nggak? Pasti dengan pekerjaan terbaik, dengan hasil yang terbaik dia akan persembahkan, karena langsung dia melihat ada bosnya di depan. Nah, kalau kita hidup di muka bumi ini, kita menyembah Allah, sementara kita seolah-olah merasa melihat Allah, saya yakin hidup kita di muka bumi ini tidak akan sembrono, sembarangan, asalan. Pak, yakin saya. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau belum sampai ke tingkat maqam itu, kata Rasul, maka engkau hidup di muka bumi ini beribadah kepada Allah, sementara engkau senantiasa merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah. Ini ihsan level bawah. Jadi merasa diawasi terus. Ibarat kita kerja, Pak, CCTV itu lengkap dan segala sudut. Bahkan di WC juga ada CCTV. Saya yakin kalau begitu caranya, Bapak Ibu tidak akan berani macam-macam selama waktu kerja. Betul tidak? Karena merasa ada pengawasan 24 jam. Baik, itu yang ihsan, kata Rasul. Setelah Nabi menjawab ini, dia berkata, nah, perkataannya ini sebenarnya mewakili tanda tanya besar dalam dada para sahabat. Nabi kan kemana-mana langsung selalu bercerita, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat loh kiamat, kita udah dekat, kita ini akhir zaman. Banyak Nabi bercerita tentang akhir zaman itu, Pak. Sampai-sampai dada sahabat itu ingin bertanya, kapan tepatnya Rasul? Tapi nggak berani nanya itu. Nah, malaikat Jibril, ternyata laki-laki ini adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril jelma menjadi laki-laki atas perintah Allah, datang bertanya, mata sa'ah, Muhammad, kiamat itu pastinya terjadinya kapan? Bulan berapa? Tahun berapa? Tanggal berapa? Di sini Nabi menjawab penuh dengan jawaban yang amanah dan jujur. Beliau kalau nggak tahu, Mama mengatakan tidak tahu. Jawaban beliau adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf ya, kalau untuk pertanyaan yang satu ini, orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kamu mungkin lebih tahu dari saya, yang saya nggak tahu. Ternyata di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ila rabbika muntaha. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada orang di alam semesta ini, malaikat nggak tahu, Nabi Rasul tidak tahu, jin setan tidak tahu. Tidak ada satupun selain Allah yang tahu kapan tepatnya kiamat terjadi. Jadi Nabi berkata, saya tidak tahu. Nah, dari jawaban Nabi ini, akhirnya sepakat seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, kita menolak mentah-mentah setiap ada ramalan tentang kiamat. Kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Kan pernah dulu santer begitu ceritanya kan? Apalagi sumbernya dari suku Maya. Maka tidak ada satupun yang tahu, dan kita tolak ramalan-ramalan kiamat. Pembahasan saya ini bukan ramalan kapan kiamat akan terjadi ya, bukan. Pembahasan saya ini adalah yang diceritakan Rasul kepada para sahabat yang terjadi sekarang. Saya akan langsung nas-nas, petunjuk-petunjuk tentang akhir zaman, saya akan sampaikan realita-realita yang sudah nampak. Maka setelah menjawab begitu, laki-laki ini atau si malaikat Jibril ini bertanya, akhbirni an amaratiha. Saya yakin, hai Muhammad, engkau pasti tahu ciri-ciri, tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah sangat dekat. Saya yakin kamu pasti tahu. Apa kata Nabi? Nah, kalau yang ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Ini memang saya bidangnya, ini ahlinya saya. Maka dengar baik-baik ya. Sebenarnya Bapak Ibu, banyak hadis-hadis Nabi tentang kondisi-kondisi akhir zaman, tanda kiamat itu sudah sangat dekat. Coba saja dibaca nanti di luar ada kitab. Di situ menyebutkan tentang ciri-ciri, tanda-tanda bahwa sudah sangat dekat. Nah, kaum muslimin, dalam hadis ini yang Nabi jawab begini. Ayo kita lihat realitanya langsung, Ibu. Jawaban Nabi adalah, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya
yatatawaluna fil bunyan thumma talaqa. Selesai Nabi menjawab begitu, laki-laki ini langsung berdiri, langsung pergi. Umar bin Khattab, falabisna malian, kami masih bengong, kata Umar. Saya dicolek oleh Nabi. Umar, ente tahu tuh orang siapa? Enggak ya Rasul. Umar, tangkap dia, kejar, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain. Siap ya Rasul. Maka Umar pun bergegas, langsung mengejar laki-laki itu. Kenapa Ibu? Madinah Al-Munawwarah ketika itu masjidnya belum ada dinding loh ya. Lantainya saja masih dari pasir. Sementara di luar sana rumah tuh masih lapang-lapang, masih jarang-jarang jaraknya. Beda dengan kita di Jabodetabek. Keluar dari masjid langsung banyak gang tikus. Jadi kalau orang langsung hilang mah wajar. Itu enggak. Umar coba ngejar sana. Lah Umar itu Pak tinggi besar. Jagonya negeri Jazirah Arab, jago kungfu, jago bela diri, jago gulat, jago segala jago itu Umar orangnya. Dia tinggi gede Pak. Kata para sahabat, kalau Umar itu naik ke atas seekor kuda dewasa, kuda perang, bukan kuda poni, kuda perang. Kedua kaki Umar itu tidak dia letakkan di atas tirap besi tempat meletakkan telapak kaki, nggak usah dia letakkan. Lalu dia biarkan bergelantungan, kudanya jalan, maka kedua ujung kaki Umar ini bisa membuat 2 garis di jalan. Kebayang tinggi gedenya? Nah, dengan itu tegap cepat langkah Umar ini mengejar laki-laki itu. Ya Rasulullah, dia sudah nggak ada, kata Umar. Nggak tahu tuh kemana, cepet banget hilangnya. Innahu Jibril, kata Rasul. Dia itu adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari ini buat mengajarkan kalian semua ya tentang isi agama ini. Lah dalam hadis ini isi agama ternyata ada 4. Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda kiamat. Yang terakhir ini pengikat yang 3 ini. Perlu diingat itu. Kalau yang terakhir ini kita nggak kuasai, kita tidak punya, maka yang 3 ini hambar. Nggak ada gregetannya, nggak ada kekuatan dan ruh pendorongnya. Ternyata yang terakhir, ilmu tentang tanda-tanda kiamat wajib dan harus ada supaya yang 3 tadi memiliki power dan kekuatan. Islam berkaitan dengan masalah fikih ke fikih. Iman berkaitan dengan masalah akidah dan tauhid dan syirik. Ya. Kemudian ihsan berkaitan tentang tazkiyatun nafas, pensucian jiwa. Ilmu tentang tasawuf, ilmu tentang ketinggian dan keagungan jiwa hati. Ini dia. Dan seluruhnya baru memiliki kekuatan kalau kita memiliki ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Kenapa? Karena kita akan selalu hubung-hubungkan. Inilah zamannya, inilah zamannya. Akhirnya kita melaksanakan ibadah tentu dengan cara-cara terbaik. Kita berakidah, bertauhid juga sangat-sangat ingin yang terbaik. Karena hanya orang-orang yang akidahnya benar, tauhidnya lurus yang akan selamat di akhir zaman. Dan kita juga ingin menjadi manusia yang paling ihsan di mata Allah.